Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Edia Felisa, NIM 23531037, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, hari ini kita akan menjelajahi kisah inspiratif para penjaga sunnah Nabi, yaitu para perawi hadis yang telah menyusun kitab-kitab hadis sahih yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Mereka adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Perjalanan mereka dalam mengumpulkan dan menyeleksi hadis penuh dengan dedikasi, kegigihan, dan keteguhan iman. Mari kita simak biografi singkat dan karya-karya dari keenam para perawi hadis tersebut. Yang pertama, Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Ia lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, wilayah Uni Soviet. Imam Bukhari dijuluki Amirul Mukminin fi Hadis atau pemimpin orang yang beriman dalam ilmu hadis. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan dan hafalan yang luar biasa. Beliau menghafal Al-Quran dalam usia 7 tahun dan mulai mempelajari hadis pada usia 10 tahun. Dedikasi Imam Bukhari dalam mencari ilmu sangatlah tinggi. Beliau melakukan perjalanan selama 16 tahun ke berbagai penjuru dunia untuk mengumpulkan hadis lebih dari 600.000 riwayat. Dan dengan kriteria seleksi yang sangat ketat, beliau mampu menyusun kitab Sahih Bukhari yang memuat 7.563 hadis dan dianggap sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Dan Imam Bukhari wafat pada malam Sabtu, malam hari raya Idul Fitri, tahun 256 Hijriah atau 31 Agustus 870 Masehi dalam usia 62 tahun. Yang kedua, Imam Muslim. Imam Muslim memiliki nama lengkap Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kaushad. Memiliki nama kunya Abu Hasan. Menurut Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Al-Akram, Imam Muslim lahir pada tahun 206 Hijriah atau 821 Masehi di Nispur, Iran. Imam Muslim dikenal sebagai imam hadis kedua setelah Imam Bukhari. Sejak muda, beliau telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu hadis. Beliau berguru kepada Imam Bukhari dan banyak ulama hadis lainnya. Imam Muslim melakukan perjalanan 15 tahun untuk mengumpulkan hadis lebih dari 300.000 riwayat hadis. Kitabnya yang terkenal adalah Sahih Muslim, melengkapi Sahih Bukhari dengan memuat 4.415 hadis yang telah terdapat di sana. Ketelitian dan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis menjadikannya sebagai salah satu imam hadis yang paling dihormati. Dan Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore bulan Rajab tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi dan dikebumikan pada hari Senin di kampung Nasr Abad, daerah Nasabur. Beliau wafat pada usia 55 tahun. Yang ketiga, Sunan Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ash bin Ishaq bin Al-Asdi Al-Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah di Sijistani, suatu kota di Basra, Afghanistan. Sunan Abu Daud terkenal dengan kitabnya yaitu Sunan Abu Daud. Beliau memiliki perhatian besar terhadap hadis-hadis tentang hukum Islam atau ahkam. Sunan Abu Daud dikenal sebagai ulama yang cermat dan teliti dalam meriwayatkan hadis. Kitabnya memuat 4.500 hadis yang dikategorikan berdasarkan bab-bab fikih, menjadikannya sumber rujukan penting bagi para ahli Islam. Dan pada tahun 275 Hijriah, Imam Abu Daud
Al-Sijistani menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 73 tahun atau tepatnya pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah di Basrah dan dimakamkan di samping kuburan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang keempat, Sunan Tirmizi. Salah satu ulama besar yang dimiliki kaum muslimin ini bernama lengkap Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa As-Sulami At-Tirmizi. Imam ahli hadis ini dilahirkan pada tahun 209 Hijriah di sebuah kota bernama Tirmiz. Karyanya yang terkenal yaitu Sunan Tirmizi. Beliau tidak hanya ahli hadis, tetapi juga ahli fikih dan tasawuf. Kitab Sunan Tirmizi memuat 3.971 hadis yang dikategorikan berdasarkan tingkat sahihnya. Beliau dikenal dengan ketajaman analisis dan keluasan pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu agama. Sunan Tirmizi wafat pada tahun 890 Masehi. Yang kelima, Sunan An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sinan bin Al-Nasai Al-Khurasani. Dia dilahirkan pada tahun 215 Hijriah, hanya sebagian kecil yang mencantumkan pada tahun 214 Hijriah di Basra, Irak. Karya yang termasyhur adalah Sunan Al-Nasai. Beliau memiliki fokus pada hadis-hadis tentang ibadah dan akhlak. Sunan An-Nasai dikenal sebagai ulama yang wara atau berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Kitabnya memuat 5.662 hadis yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Imam An-Nasai wafat pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi. Dia dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Rabai Al-Kawizni. Dia lebih akrab dipanggil dengan Ibnu Majah. Beliau terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak tahun 209 Hijriah atau 802 Masehi. Karyanya yang terkenal adalah Sunan Ibnu Majah. Ia menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun. Beliau memiliki fokus pada hadis-hadis tentang akhlak dan muamalah. Sunan Ibnu Majah dikenal sebagai ulama yang tekun dan gigih dalam mencari ilmu. Puluhan negeri ia kunjungi dan ia menerima hadis dari para ulama hadis di tempat-tempat yang ia kunjungi. Kitabnya memuat 4.200 hadis yang menjadi pelengkap bagi kitab-kitab hadis lainnya. Sunan Ibnu Majah meninggal dunia pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi di tanah kelahirannya Qazwin, Irak. Nah, itu dia tadi biografi dan karya-karya para perawi hadis yang telah meninggalkan warisan luar biasa bagi umat Islam, yaitu kitab-kitab hadis sahih yang menjadi pedoman hidup dan sumber ilmu agama yang terpercaya. Dedikasi dan keteguhan mereka dalam menjaga sunnah patut menjadi inspirasi bagi kita semua. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.